Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Bukankah kamu hanya mengatakan itu karena marah? Huang Yu tertawa samar. Dia membawa palu emas kecil yang berderak dengan kilat di tangannya. Shi Hao menghela nafas. Dia melihat ke langit menuju cakrawala. Itu adalah arah di mana Stone Village beristirahat. Apakah dia masih bisa kembali setelah pertempuran ini? Apakah dia bisa melihat orang-orang itu lagi? Kemudian, dia melihat ke dalam kehampaan, berharap dia bisa mengintip ke seluruh dunia dan mengucapkan beberapa kalimat terakhir kepada orang tuanya yang berada di Gunung Abadi. Dia diam, merasa agak kecewa dan bingung. Dia benar-benar dipaksa ke dalam situasi ini. Setelah pertempuran ini, apakah masih ada batu kecil di dunia ini? Kamu masih sangat muda, dan bakat alamimu sangat luar biasa. Memiliki Anda mati di sini benar-benar sangat disayangkan. Saya benar-benar akan memberi Anda pilihan untuk tetap hidup, selama Anda melayani saya selama 100 tahun. Sudut bibir Huang Yu menunjukkan senyum tipis saat dia berbicara. Hari ini, jika bukan kamu yang mati, maka akulah yang akan mati. Suara Shi Hao bergema di udara. Tatapannya luar biasa sengit. Mengapa kamu bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah? Benar-benar menyedihkan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Huang Yu berbicara dengan nada mengejek. Dia kemudian bergegas ke bawah, menampilkan semua jenis metode. Meskipun dia tampak tenang di luar, dia masih sangat berhati-hati, takut bahwa Shi Hao benar-benar memiliki beberapa metode khusus. Dia adalah seseorang yang secara alami berhati-hati. Meskipun kultivasinya sangat tinggi dan dia memiliki kekuatan yang besar, dia tidak mau menunjukkan kecerobohan terhadap generasi muda Shi Hao ini. Cahaya petir tak berujung melesat melintasi langit. Ketika palu emas kecil itu jatuh, seolah-olah seluruh pegunungan terendam listrik. Kaca! Pada saat itu, tidak diketahui berapa banyak puncak gunung yang hancur. Puing-puing terbang di langit, dan semua jenis tubuh gunung terus-menerus runtuh menjadi abu dan hancur berkeping-keping. Petir tak berujung terjalin ke lautan. Suara gemuruh mengguncang seluruh negara api. Ini adalah pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Ini bukan segalanya. Huang Yu menggunakan semua jenis kemampuan dewa. Dia berubah menjadi tubuh aslinya, menyebarkan sayap immortal keren dan memenuhi langit dengan bulu emas. Mereka berubah menjadi panah ilahi, dan mereka semua menembak ke arah daging Shi Hao. Hong! Pada saat yang sama, pilar emas muncul di kehampaan satu demi satu. Ini semua terbentuk dari hukum alam emas. Ada api ilahi yang menyala di setiap pilar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di sini. Shi Hao melepaskan raungan panjang. Semua jenis senjata dewa sejati diaktifkan pada saat yang sama untuk bertahan melawan serangan ini. Tempat ini segera meletus menjadi kekacauan. Pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak membuat langit dan bumi kehilangan warna. Perubahan yang terjadi di tempat ini benar-benar mencengangkan. Orang bisa melihat pancaran cahaya dari beberapa ratus heli, hampir menutupi matahari. Peu! Cakar burung emas menebas, mendistorsi ruang saat turun. Itu hampir merobek leher Shi Hao. Beberapa luka mengerikan yang berlumuran darah tertinggal. Pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama tidak memiliki perlindungan di area yang dekat dengan wajahnya. Bahkan kelemahan kecil ini dimanfaatkan oleh Huang Yu, hampir membunuh batu kecil itu melaluinya. Shi Hao melebarkan matanya karena marah. Dia mengaktifkan pedang ajaib dan menggunakannya untuk terus menyerang cakar emas.
Suara gemuruh terdengar di udara. Di kejauhan, banyak ahli khawatir. Mereka bergerak lebih dekat, menyaksikan kekuatan ilahi yang menakutkan yang beriak keluar serta langit yang kacau untuk diri mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan ketakutan. Batu kecil itu datang ke negara apiku dan melawan dewa terakhir. Saya benar-benar berharap dia bisa menang. Situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Dia dalam posisi bertahan dan dalam bahaya. Ekspresi semua orang berubah. Dewa itu terlalu kuat. Setelah menyalakan api ilahi, tubuhnya gemerlap dengan cahaya. Dengan lambaian tangannya, seluruh dunia akan beresonansi sebagai tanggapan. Bagaimana seseorang seharusnya bertarung melawan jenis kekuatan ini? Peng! Huang Yu mengacungkan sayapnya untuk bertabrakan dengan Shi Hao, memukulnya sampai dia batuk darah dari mulut dan hidungnya. Telinga dan matanya juga memiliki cairan merah menetes dari mereka. Situasinya sangat buruk. Shi Hao melakukan semua yang dia bisa, tapi dia masih tidak bisa melawan lawan ini. Serahkan hidupmu, teriak Huang Yu. Artefak magis lain tiba-tiba muncul di tangannya, kipas emas yang terbuat dari bulu. Dengan kipas yang ganas, badai besar muncul. Jenis angin ini terlalu menakutkan. Itu berwarna emas, segera meledakkan beberapa lusin puncak gunung menjadi abu. Apapun yang bersentuhan dengannya pasti akan berubah menjadi abu. Ini benar-benar kekuatan mematikan kulit kepala. Shi Hao tampak seperti disambar petir. Meskipun dia memiliki artefak magis tingkat dewa yang melindunginya, dia masih terbang keluar. Dagingnya bergetar hebat. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Kali ini, dia tersapu oleh angin kencang, membuatnya terbang entah berapa li. Yi, kamu masih ingin melarikan diri? Kamu seharusnya mati di sini. Huang Yu berteriak. Tatapannya dingin, dan niat membunuh melonjak. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun sekarang. Shi Hao benar-benar melarikan diri. Dia ingin sedikit lebih dekat ke Stone Country, bahkan mungkin melihat Stone Village untuk terakhir kalinya jika memungkinkan. Ada terlalu banyak kenangan indah di tempat itu, dan setiap kali dia memikirkannya, dia akan selalu merasakan kehangatan yang luar biasa. Hanya, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mendekatinya. Begitu Huang Yu menemukan desa batu, itu pasti akan berada dalam bahaya. Bahkan dengan formasi besar Dewa Willow di sana, jika Huang Yu tahu lokasinya, dia pasti akan bertindak hati-hati, menjebak mereka di dalam desa dan dengan hati-hati merencanakan melawan tanah suci itu. Pikiran burung ganas ini selalu teliti. Dia terlalu berhati-hati dan sulit untuk dihadapi. Kamu ingin mati di Stone Country? Huang Yu tersenyum dingin. Dia tahu apa yang dipikirkan Shi Hao. Dia melarikan diri sambil batuk darah, ingin memasuki perbatasan negara batu. Shi Hao tidak memperhatikannya. Namun, dia terus-menerus kehilangan darah, dan lukanya semakin parah. Akhirnya, ia menemukan sebuah kota kuno. Dia menginjak altar, membuka lorong dan menghilang dari negara api. Pertempuran hebat batu kecil mempengaruhi dua negara. Saat yang paling penting telah tiba. Siapa yang bisa menawarkan bantuan padanya? Berita ditransmisikan keluar dari negara api, menciptakan keributan besar. Semua orang tahu bahwa ketika keduanya ditemukan lagi, pertempuran besar kemungkinan besar akan berakhir. Hong! Shi Hao muncul di perbatasan negara batu, darah mengalir keluar dari tubuhnya di sepanjang jalan. Dia terus bertarung sambil mundur. Huang Yu tersenyum dingin. Dia berharap Shi Hao terus melarikan diri sampai dia kehabisan kekuatan untuk menyelamatkannya. Dia secara alami tidak percaya, takut bahwa Shi Hao mungkin memiliki beberapa metode khusus. 3 gunung kehidupan, aku sudah tiba. Shi Hao berkata dengan lembut. Tubuhnya sudah diwarnai merah dengan darah.
dia tiba-tiba kembali ke pegunungan ini lagi. Dia sebelumnya telah berkultivasi untuk jangka waktu tertentu di sini. Dia melihat ke arah Stone Village, tenang dan tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri, "Ayah, Ibu, aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi." Akhirnya, dia melihat ke arah langit dan berkata, "Saya belum bertarung ke alam yang lebih tinggi, tidak mampu bersaing dengan bakat luar biasa dan jenius surgawi itu. Saya benar-benar tidak mau menerima nasib ini." Pada saat ini, Huang Yu menyusul. Dia bergegas maju dengan membunuh, dan dengan senyum dingin, dia berkata, "Kamu bisa pergi." "Kamu pergi duluan." Shi Hao berkata, suaranya dingin dan tegas. Selain itu, tepat pada saat ini, cahaya api yang tak berujung meletus dari seluruh tubuhnya, seolah-olah dia segera menyalakan surga. Itu sangat cemerlang sehingga bahkan matahari menjadi redup jika dibandingkan. Energi misterius dan kuat berdesir keluar, melanda segala arah. Shi Hao bergegas menuju Huang Yu. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi terbakar, saling terhubung. Fluktuasi abnormal lainnya berdesir keluar, mengisi udara dengan energi yang menakutkan. Pengorbanan hidup! Dia melepaskan teriakan ringan yang bergemuruh seperti guntur. Tidak ada cara. Dia harus menggunakan hidupnya sebagai gantinya. Saat melarikan diri, dia terus-menerus menyimpan kekuatan, mengumpulkan kekuatan semua demi meletus pada saat ini. Pengorbanan hidup. Ketika Shi Hao membuka 10 lorong surgawinya saat itu, dia telah menginjakkan kaki ke dalamnya sebelumnya di masa lalu. Pada saat itu, bahkan Dewa Willow terkejut, menyatakan bahwa ini mengandung kekuatan yang dapat merusak keharmonisan surga. Hanya saja, bagaimana bisa semudah itu hidup mengorbankan dewa? Ini terutama benar ketika dewa itu sekuat Huang Yu. Itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Menggunakan diri sendiri sebagai pengorbanan hidup, menggunakannya sebagai primer untuk kemudian menawarkan pihak lain sebagai pengorbanan hidup. Shi Hao bergegas menuju pelayan lama Istana Abadi. Sepasang sayap kunpeng bergerak, meningkatkan kecepatannya menjadi yang tercepat sepanjang hidupnya. "Kamu, Huang Yu ngeri." Ketika 10 lorong surgawi yang besar menyala, seolah-olah mereka bisa membakar apa saja. Itu membuat bagian surgawinya beresonansi sebagai tanggapan untuk mengorbankannya juga. Dia secara alami harus mundur. 10 lorong surgawi besar terhubung. Setelah pengorbanan hidup, mereka menjadi lebih berbeda, membentuk domain yang mengelilingi tempat ini. Itu tiba-tiba bergabung dengan pelayan lama, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Seolah-olah dia telah ditangkap di rawa. Ini masih karena dia kuat. Jika itu orang lain, mereka akan lama terkurung di tempat tanpa bisa bergerak sedikit pun. "Hou!" Huang Yu meraung, rambut abu-abunya beterbangan dengan kacau saat dia berjuang keras. Dia tidak ingin dikorbankan hidup-hidup bersama dengan orang lain seperti ini. 10 lorong surgawi yang besar terhubung bersama dan terbakar dengan ganas. Ini adalah ledakan kekuatan hidup. Setelah didukung oleh pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa, kekuatan pengorbanan hidup ini sangat menakutkan. Itu pasti bisa membuat lorong surgawi dewa menyala. "Menekan!" Huang Yu berteriak keras. Dia benar-benar cemas sekarang, karena saat ini, beberapa bagian surgawinya telah dipaksa untuk muncul. Mereka akan dikorbankan bersama dan dibakar. Di sekelilingnya, palu emas kecil, kipas emas, senjata lain, serta cincin ibu jari di tangannya muncul. Mereka semua bersinar untuk menekan Shi Hao. "Bangkit!" Shi Hao berteriak keras. Pedang patah, negara yang melindungi tombak dewa, kulit binatang, dan artefak magis dewa sejati lainnya juga tampaknya menahan senjata-senjata itu. Dia menawarkan dirinya sebagai korban hidup, dan dia akan menarik Huang Yu bersamanya.
Setelah ini dimulai, sangat sulit untuk bertahan hidup. Akan sulit baginya untuk keluar dari ini hidup-hidup. Hanya ada satu garis kehidupan, dan bahkan pada titik yang paling penting, dia mungkin belum tentu bisa meraihnya. Bagaimanapun, yang dia hadapi adalah dewa. Jika dia tidak menawarkan dirinya sebagai korban hidup, bagaimana dia bisa mengorbankan pihak lain? Huang Yu menjadi cemas. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, melantunkan mantra. Akhirnya, dia berteriak, "Istana abadi turun!" Gambar kekosongan yang tidak jelas muncul, berasal dari tubuhnya. Ada aura agung dan tak terbatas yang terpancar. Itu ditekan ke arah Shihao untuk menghancurkan tubuhnya dan benar-benar menghapus api. Jenis kekuatan ilahi ini benar-benar menakutkan. Apa ini? Shihao tercengang. Gambar kosong secara bertahap mengembun. Itu adalah istana abadi perunggu yang sangat besar dan mengesankan. Itu membawa tekanan yang mengerikan, seolah-olah kekuatan Dao abadi jatuh. Ini adalah gambar kosong dari istana abadi saya. Yang hebat menanamkannya ke tubuh saya. Saya tidak pernah berharap bahwa saya benar-benar harus menggunakannya di sini. Wajah Huang Yu menjadi pucat saat dia berkata dengan nada sedih. Shihao tercengang. Ini adalah istana abadi? Itu sebenarnya memiliki substansi di alam yang lebih tinggi dan bukan hanya nama organisasi. Itu terbuat dari perunggu. Meskipun itu adalah gambar kosong yang tidak jelas, itu memberikan misteri mendalam yang besar dan tak terbatas. Selain itu, ada banyak sosok kosong di sekitarnya. Mereka semua adalah istana perunggu, dan mereka dihubungkan bersama. Hanya saja, mereka tidak sebesar atau sejelas ini. Peu! Shihao tidak hanya batuk darah dari mulutnya, semua kulit di tubuhnya pecah. Dia berdarah dari ketujuh lubang. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Awalnya sudah situasi 9 kematian dan 1 kehidupan, tetapi ada sedikit harapan. Sekarang sepertinya secercah harapan itu akan hilang juga, Shihao berkata pada dirinya sendiri. Kamu harus dengan tenang melanjutkan perjalananmu. Tidak ada rasa malu untuk mati di bawah citra kekosongan istana abadi. Ini adalah harta tertinggi Dao abadi. Huang Yu mencibir. Dia sekarang tenang. Hanya gambar kosong yang tidak penting, namun kamu ingin menekanku dengan itu? Apakah kamu tidak terlalu mengejekku? Jika saya bisa hidup, akan ada hari ketika saya pergi ke alam yang lebih tinggi dan menghancurkan istana abadi perunggu yang sebenarnya, kata Shihao. Huang Yu mencibir mengejek saat dia berkata, hanya denganmu? Tidak mungkin. Anda juga tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Hidupmu bisa berakhir di sini saja. Lalu 10 kematian dan tidak ada kehidupan itu akan, ketika Shihao mencapai titik ini, dia mengangkat suaranya, mengguncang langit dengan raungannya. Namun, aku akan membawamu bersamaku. Teruslah bermimpi. Pikiran Huang Yu melonjak. Dia mengambil tindakan pencegahan dan mulai mundur. Tertinggi menjadi tulang, buka untukku. Shihao meraung. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, terutama area dadanya. Cahaya tak berujung menenggelamkan tempat ini. Pada saat terakhir sebelum kehancuran, ekspresi Shihao menjadi tenang kembali. Dia berkata lembut pada dirinya sendiri, Desa Batu, aku benar-benar ingin kembali dan melihatmu sekali lagi, tapi aku tidak bisa. Juga, ayah, ibu, saya baru saja bertemu dengan kalian berdua dan mengadakan reuni, tetapi pada akhirnya, kita harus berpisah lagi, saya benar-benar tidak mau. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.